Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin presentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Pada zaman dahulu, sistem pemerintahan negara kita sifatnya adalah pamong praja. Apa sih pamong praja itu? Pamong praja adalah jabatan yang sifatnya turun-menurun dan upetinya didapatkan dari masyarakat. Namun pada saat pemerintahan Belanda mulai menguasai Indonesia, semua itu pun diubah oleh Daendels dan Raffles. Pemerintahannya pun menjadi sifat modern. Apa sih dampaknya bagi Indonesia? Dampaknya bagi Indonesia adalah Belanda ikut campur tangan intervensi terhadap masalah internal kerajaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Campur tangan umumnya terjadi ketika terjadi perebutan tahta di dalam kerajaan. Campur tangan FOC juga tampak dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat ke ratin seperti Patih ataupun penentu kebijakan ekonomi politik kerajaan. Meskipun demikian, bentuk campur tangan yang paling sering pada masa FOC adalah dalam kasus perebutan tahta. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Selanjutnya, dengan adanya campur tangan, maka VOC menerapkan politik divide et impera atau biasa disebut dengan politik pecah belah, yang bertujuan untuk memperuncing persoalan yang ada dengan cara memihak salah satu kubu yang bersedia bekerjasama dengan VOC, baik berupa mengakui kebijakan monopoli VOC, mengizinkan VOC menguasai sebagian wilayah kerajaan, dan dalam kasus yang ekstrim, menyerahkan kedaulatan kepada VOC sebagaimana pernah terjadi di Surakarta pada tahun 1749. Akibatnya, struktur pemerintahan kerajaan pribumi runtuh karena mudah dipecah belah. Yang ketiga, Belanda bertindak sewenang-wenang terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Belanda kerap memperlakukan para bangsawan dan raja pribumi sebagai bawahan. Adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta hak istimewa mereka tidak dihormati oleh Belanda. Yang keempat, bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Dan yang kelima, aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa hingga saat ini. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Sekian dari kami kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.